Ibu, ada Bapak yang sangat ganteng, Bapak John Martin Sinaga, SS Guru ya. Jadi bersama dengan saya juga, saya Sapa Panggabean. Kami berdua bukan orang asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Di Elkanol juga kita yang di awal bertemu. Dan saya rasa di grup fasilitator Ibu Iswatul juga kita udah sering ketemu, apalagi Bapak Ibu yang CGP. Baik Bapak Ibu, next ya Pak. Ya, adapun tujuan dari Lokakarya 4 hari ini ada 2. Silakan saya berikan waktu untuk membaca sedikit Bapak Ibu. Ada 2. Ini tujuan kita. Yang pertama, guru penggerak dapat mengaplikasikan tahapan coaching pada rekan sejawat. Jadi nanti kita akan melakukan tahapan coaching, kegiatan coaching, dan bagaimana kegiatannya nanti langsung akan dipimpin oleh kelompok masing-masing. Nah, dan dipimpin di beda room ya. Jadi kalau main room ini adalah tempat kita untuk pleno pembukaan dan penutup. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya nanti kita akan ke breakout yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga dapat menyusun RPP yang menerapkan diferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, saya rasa yang pertama dan yang kedua ini kan sudah digeluti bersama fasilitator, sudah dikerjakan bersama fasilitator, dan di Lokakarya itu kita menyatakan karya-karya kita yang sudah bersama dengan fasilitator tadi menjadi sebuah aksi-aksi yang memang betul-betul nyata kita kerjakan. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang kita poles, 1-2 hal yang kita renungkan bersama, 1-2 hal yang kita sharing ke kawan-kawan, ke rekan-rekan, apalagi dari antar petik ya, petik saya misalnya Ibu Nisa bersama dengan Ibu Suyanti, dari petiknya Pak John, itu bisa saling memberikan masukan, berkolaborasi, itu ya, itu tujuan kenapa kita dibuat bertim ini sekarang. Jadi saya dengan timnya Pak John Martin sekarang itu. Jadi yang pertama, yang kedua dan yang kedua inilah yang akan kita targetkan menjadi tujuan kegiatan kita di Lokakarya 4. Baik Pak John, next-nya. Agenda kita hari ini yang pertama sekali adalah pembukaan. Yang kedua, di pembukaan ini nanti setelah ini kita akan ice breaking sebentar, kemudian langsung nanti ke kesepakatan kelas. Setelah saya bacakan agendanya, kita ke kita ke ice breaking dan ice breaking dan kesepakatan kelas ya. Dan setelah selesai pembukaan, kita akan refleksi komitmen. Di refleksi komitmen ini kita sudah bisa, ya. Jadi saya sudah pindah ke board, ya. Bapak Ibu yang di main room terserah nanti apakah masih di main room atau sudah ke board yang kami bagikan. Itu terserah petik masing-masing. Kalau kita nanti kita join di board yang saya bagikan yang ada di Google Drive. Kemudian ada praktik coaching. Praktik coaching ini nanti kita laksanakan. Praktik coaching ini kita laksanakan secara bergiliran, secara bergantian. Praktik coachingnya kita laksanakan di dalam tim kita masing-masing. Dan praktik coaching ini nanti diharapkan dilakukan secara bergantian. Jadi misalnya Ibu Khairunisa sebagai coachnya, Bapak Rateman sebagai coachee, kemudian di switch lagi para teman sebagai coachingnya dan Ibu Nisa sebagai coachnya gitu maksud saya. Kemudian ada penyusunan RPP yang berpihak pada murid, dan yang terakhir ada penutup. Bapak Ibu nanti kita akan kaizen di sesi terakhir. Jadi saya harapkan di kaizen ini Bapak Ibu bisa semuanya gabung, karena sangat bagus sekali kaizen kita ikuti ya, untuk membakar semangat kita lagi. Baik, sebelum kita kesepakatan belajar, kita ice breaking sebentar. Mungkin bisa di stop dulu share screen-nya Pak John. Kita stop dulu share screen-nya. Oke. Nah, untuk ice breaking-nya adalah kita coba menebak, dan kita akan keliling dunia. Ya. Kita akan keliling dunia
dengan menggunakan dengan mengikuti saya, dengan mengikuti saya ketika saya memberikan kita berada di satu negara, kemudian Ibu harus jeli dengan petunjuk apa yang saya berikan dan kita akan berpindah ke negara lain. Bagi Bapak Ibu yang menang, yang berhasil menebak kita akan beranjak ke negara lain, akan diberikan Pak John hadiah kulkas 2 pintu. Gambarnya saja. Ya taruh ya, gambarnya saja nanti diminta sama Pak John ya, sama petiknya. Dan kalau benar sampai 2 kali 3 kali, berarti fokusnya sudah keren ini ya. Hari ini Bapak Ibu kita berada di Indonesia. Nanti kira-kira 1 jam lagi kita akan berada di negara mana? Nigeria. Di negara mana Pak John? Nigeria. Salah. Afghanistan Bu. 1 jam lagi. Malaysia. Malaysia Salah. Bu. Salah. Timur Leste. Singapura Bu, Singapura. Salah. Zimbabwe. Oke, salah. Thailand Bu, Thailand. Salah. Bapak suka kali ke Thailand. Tahu saya kenapa? Masih di Indonesia, Bu. Salah. Papua Bu, Papua Nugini. Salah. Jerman Bu. Oke. Tidak akan ada yang benar menjawab, kalaupun ada mungkin kebetulan orang petunjuknya belum beres ya kan. Jadi itu pentingnya mendengarkan petunjuk ya kan. Petunjuknya adalah jam yang tadi itu menunjukkan abjad yang akan kita fokuskan. Misalnya tadi kan saya katakan 1 jam lagi kita berada di mana, berarti huruf pertama dari Indonesia itu apa? I. Bapak Ibu sebutkan aja negara mana yang huruf pertamanya I. Misalnya India Bu. India. Kan Inggris. mungkin Bapak Ibu kita 1 jam lagi ke India. Namanya cuma guys Bapak Ibu. Janganlah serius sekali kan gitu ya. Tapi dengan catatan negara yang sudah disebutkan kawannya jangan itu lagi disebutkan. Siap Bu. Oke, udah pas ya. Berarti perkisaran waktunya itu adalah urutan dari negara tersebut dan Bapak Ibu tinggal sebutkan negara yang lain. Tapi hati-hati jangan sama menyebutkan dengan negara yang sudah disebutkan kawannya. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu yang akan kasih kulkas 2 pintu nanti ke Pak John. Kalau yang itu asli, nggak boleh foto. Digofoodkan ya Bu. Digofoodkan. Oke, sekarang kita berada di Spanyol. Sri Lanka. Belum. Tunggu dulu tahapannya. Aceh ya. 3 jam berikutnya kita berada di negara Denmark Bu. Slovakia. Denmark Bu. Australia. Pak John benar. Albania. Ibu Boni benar. Aljazair. Aljazair Saudi. benar. Gimana? Amerika. Afghanistan. Afghanistan benar. Arab. Saudi benar. Arab Saudi negara nggak sih? Negara ya? Negara lah Bu. Negara ya, kerajaan ya. Kerajaan. Apalagi? Bapak Ibu. Angola. Apa? Angola, Pak Barat. Itu Angkola, Bang. Jangan buat ini, jangan ada bibit-bibit ini, nanti bahaya kita ini ya. Ayo Bapak Ibu, sudah 6 lagi, masih 6. Ya. Oke, sekarang kita rolling. Setelah kita berada di Afghanistan tadi, 4 jam dari Afghanistan kita akan kemana? Argentina. Udah makin sedikit ini, saya sengaja sama. 1. Haiti. Apa Bu? Alo A. Huruf alo Feni.
Pak Jam dari Afghanistan kita kemana? Armenia. Armenia, ada yang dengar Armenia? Ada. Supaya saya dulu kurang ini. Astaga naga. Udah mulai sedikit ya. Udah mulai sedikit. Ampun Bu. Ampun Bu, baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang belum menebak, tolong ditebak ya, biar kita bisa lebih ini fokus. Asia. Hari ini kita nggak mau jalan-jalan ke tempat yang jauh. Kita hanya mau jalan-jalan ke mana ya kita jalan-jalan? Kemana kita mau jalan-jalan Pak John? Bajak pelatih Bu. Semaling kaki. Lagi bersihin Pak Romel. Kita mau jalan-jalan Ke rumah ibu aja ya. Karena ada boleh duit ya. Pak. Ke rumah Penny. Uzbekistan. Us ya, us. Us. Langsung Apa saya baru? tutup saja. Ada huruf U. Oke. Bapak Ibu, Uzbekistan itu silakan ini dalam hati, silakan diurutkan dalam hati. Silakan yang bisa menyebutkan 2 negara di huruf pertama. Ini agak berbeda strukturnya. 2 negara di huruf pertama. Indonesia. 2 negara di huruf pertama. Gak boleh lihat Google ya. Uruguay. Uruguay. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Ghana, Ukraina, Bu. Ukraina. Uganda. Oke. Miss Marta, Sekarang saya langsung sebut during nama this Pak Eko. seminar, Kedua, I'm sekarang Pak paying Eko. for this seminar. So you need to understand that I turn off my camera. What you Sekarang talking? Pak Eko. Ada Uzbekistan tadi. Silakan huruf kedua Pak Eko. Ada negara mana? Uzbekistan. Huruf kedua. S apa Z Bu? Z. Bu, Brazil. Zimbabwe. No. Pak Eko. Jakarta. Negara kelahiran Bang Romel. Ya, Mongolia, Mongolia. Zimbabwe. Kedua, huruf kedua. Mongolia. Pak Eko. Ayo Pak Eko, Pak Eko. Brazil. Huruf kedua Pak, huruf kedua. Huruf Pak kedua dari Pak Eko. Uzbekistan. Huruf Z, Uzbekistan, Pak Eko. Pak. Z. Zimbabwe. Jerman. Oke, Zimbabwe. Jerman. Oke. Sekarang huruf kelima. Ibu Penny, huruf kelima. Kalimantan. Huruf kelima, Ibu. Kanada. Ibu Penny. Itu Canada, Keboni. Dari Uzbekistan kan, Bu? Ya, dari Uzbekistan, huruf kelima, 1 negara. Kampung Lalang, Penny, Kampung Lalang. Kampung Ladang. Dekat rumah si apa itu? Dekat rumah si Penny. Saya suka Korea. Kenya. Oke, Korea. Korea Utara, Seoul, Bu, Korea Utara. Korea Utara ya. Oke, mantap. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Nah, dari S-Baking kita tadi kan maka perlu sekali kita dengarkan ininya dulu, instrukturnya dulu, peraturannya, pola gamesnya gitu. Artinya kita memang perlu diikat oleh satu sistem ya. Jadi begitu kita nggak tahu sistemnya kan jawaban kita serba aneh-aneh gitu. Nah, kemudian perlu dari sana saya belajar kita perlu ternyata kita perlu bertandang banyak ya, supaya banyak yang kita lihat, banyak juga pengalaman kita. Baik, sekarang kita share screen lagi Pak John untuk kesepakatan belajar kita.
Ya, untuk kesepakatan belajar kita seperti biasa ya, nggak usah lagi terlalu ini. Kita langsung secara ini aja, secara langsung saja. Untuk kesepakatan belajar kita, Pak John bisa di-share screen lagi. Nah, Pak John lagi sibuk itu di mendua hati ya. Multi talent, Bu. Iya. Ayo Pak John, share screen lagi. Untuk kesepakatan belajar kita, nah untuk mungkin nanti ya sambil dibuka Pak John. Nah kita coba fokus di kesepakatan belajar itu. Coba kita fokus Bapak Ibu untuk sepakat belajar. Ya sebentar lagi dibagi. Baik. Nah belum nampak Pak John. Belum ya? Mungkin sambil menunggu. Oke, mungkin sambil menunggu kesepakatannya. Ini karena secara daring kita sepakati dulu untuk secara daring. Sudah? Oke, langsung kesepakatannya. Hilang-hilang ya, Pak? Kita susun aja, Bu. Oke, yang pertama kesepakatan kita ada 4. Yang pertama mengenai waktu. Ya, kesepakatan kita mengenai waktu mungkin seputaran waktu istirahat. Yang kedua, kesepakatan kita mengenai partisipasi. Mungkin kalau mau ada yang nanti ingin memberikan pertanyaan atau menyangga dan yang lain bagaimana. Mengenai kesepakatan mengenai fokus. Ya, mengenai fokus artinya mungkin saja Bapak Ibu ada beberapa hal, misalnya tiba-tiba ada ini telepon dari istri, nanti nggak diangkat jadinya nggak bisa tidur di rumah ya, harus di teras, bahaya juga gitu ya kan, jadi agak terganggu fokusnya. Atau mengenai kesepakatan target kita kan tadi coaching sama RPP berdiferensiasi. Nah bagaimana kesepakatan kita mengenai itu, karena nanti di akhir sesi juga tetap akan ditugasi, kendati pun Bapak Ibu sudah ada mengerjakannya bersama dengan Fasil gitu. Baik, yang pertama mengenai kesepakatan waktu, bagaimana Bapak Ibu, pukul berapa kita istirahat dan menyudahi kegiatan kita? Kita sudahi jam 12 lah, Bu, kalau bisa. Satu sesi aja. Kita sudah jam 12 untuk istirahat ya. Karena ada ini kita ya, ada tuntutan untuk rekaman kita yang 6 JP, jadi kita harus padakan Pak Romel ya. Untuk istirahat kita sepakati kapan? 9.30, Bu. 9.30 kita istirahat. Izin Ya, Bu, boleh, Bu. saya ada masuk kelas hari ini, mau ngasih materi dulu. Baik. Silakan untuk istirahat kita jam pukul berapa? Woi, kawan-kawan, kasihlah masukan. Jadi biar ada diputuskan. Ibu Yanti. Jam 10.08. Jam 10, Bu. Itu udah waktunya istirahat, ada 2 jam waktu ininya. Enggak dapat loh, Bu. Modelnya aja berapa? Kalau Ibu jam 10 gimana? Apanya yang nggak dapat, Pak? Dapat-dapatkan lah. Ngambil banyak nggak Ibu? Kalau enggak begini, kita istirahat pukul 12 sampai pukul 1 kita masuk lagi. Boleh lah, Bu. Boleh, Bu. Itu Ya kan? sepakati. Ya, pukul 12 kita istirahat sampai pukul 1 biar nanti kita nggak kelamaan juga untuk 6 jamnya ya. Oke. Jadi kita selesainya nanti sepakat pukul 2 ya. Ya, kita sepakat selesainya nanti pukul 2. Baik, pukul 14, maaf, pukul 14 kita sepakat. Kemudian untuk mengenai partisipasi, Bapak Ibu, bagaimana kalau ada yang mau bertanya seperti apa kesepakatannya? Tunjuk tangan, Bu. Biar live menurut saya boleh langsung interupsi bertanya gitu, Bu. Enggak? Oh, kalau para teman langsung aja izin instruksi bertanya gitu ya, Pak? Iya, jadi live dia kan interaktif gitu.
Oke, kalau saran dari para teman seperti itu, jadi nggak usah agak gimana, langsung aja maaf Ibu, langsung gitu ya, instruksi bertanya, maaf, izin gitu langsung ya, gimana? Cocok Pak Rowel? Fleksibel aja Bu, ada yang raise hand, ada yang langsung, boleh-boleh aja kan. Oke, berarti bisa langsung kita instruksi ininya, langsung kita langsung kita cut, bisa langsung bertanya, atau yang kedua pilihannya kita raise hand dulu, baru nanti dipersilakan oleh hostnya. Silakan. Kita punya 2 kesepakatan mengenai partisipasi. Kemudian yang ketiga mengenai fokus. Seperti tadi Pak Naldi, sebentar saya mau masukkan kelas. Bagaimana? Kalau itu cocoknya diberitahu lah ya, jangan diam-diam gitu ya. Iya Bu. Ya dikasih tahu lah ya. Misalnya tadi Pak ini langsung aja dibicarakan, langsung aja diinteraksikan. Saya begini misalnya. Sudah diberikan. Kalau Pak John bagaimana? Silakan saya berikan waktu kepada Pak John. Ya, karena kita sudah kirim link ke Bogor, Bu. Ya, sesuai dengan tadi kita bakati, CGP 26 juga akan pindah ke link yang sesuai dengan yang saya kirim tadi, Bu. Baik. Mungkin sedikit masukan, Bu. Untuk Bapak Ibu yang memang punya 2 device atau memang mau pakai dua room, jangan lupa satu matikan mikrofonnya. Supaya jangan storing nanti. Kalau mau keluar boleh, ya menghemat data dan sebagainya. Tapi nanti jam 1.30 kita kumpul kembali di sini, bergabung. Oke, nanti ada Aba melalui WA, kita kapan kumpul kembali, kita kembali ke main room. Baik, saya rasa itu saja. Ikan lele, ikan sepet, jangan leleng, maunya cepet-cepet. Asik. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu nanti pukul 13.30 di main room. Kita lanjut ke petik masing-masing. Terima kasih Bu Sarma. Sama-sama Bapak. Saya izin keluar ya. Terima kasih Bu. Pak John, ini bukannya link kita Pak John? Kita link yang kedua Pak. Yang Bapak cek tadi? Iya, itu yang kedua Pak. Apa coba lihat nanti yang kolom ketiga tadi Pak, BOR CGP 26 Bu. BOR-nya kita ya Pak? Iya. Oke Pak ya. Oke. Pak. Mana ya Bapak Ibu ya? Para teman hati-hati Pak, lagi di jalan Pak. Lagi Lokakarya, tunggu ya. Halo Jecin, lagi Lokakarya, Bapak lagi kerja, bentar ya, sampai jam 2 ya. Oke, baik-baik ya. Ngapain adik? Halo. Halo, Dek. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya.
ada bapak lagi ngebuka ya nanti adik. Matikan lah. Hadir semua ya Pak. Aman itu Pak, aman Pak, aman. Pokoknya kita nggak mesti 6 jam Pak. Ya, kalau yang sebelah 6 jam biar aja lah diikuti. Ya, nggak mesti 6 jam, jam 11 selesai, jam 11. Jangan PHP ya Pak John. 30. Nanti masuknya Setuju. Siap jam Setuju Pak John. Selesai. Setuju Pak. Itu, Pak ya. Nah di sini Bapak Ibu udah orang-orang hebat semuanya. Jadi kita tinggal hanya mengingatkan kembali. Baiklah Bapak Ibu, karena semua sudah hadir, Pak Roni juga sudah menyiapkan mic khusus untuk podcast dia. Aku pakai 2 perangkat ini Pak. Mana tahu mati satu. Lanjut Mati Pak. lampu ini Pak. Oh iya, aduh. Jadi gimana nih ceritanya Pak? Pokoknya kalau mati lampu kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke Pak, lanjut Pak. Kita masuk ke komitmen kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa terekam dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sinyalnya oke, Bu Feni sana aman? Aman ya? Bu Flora aman sinyalnya Bu? Aman ya? Kalau Bu Yanti pasti aman. Kalau nggak aman nanti bakal turun nanti apa? Pasukan. Saya Pak nggak kurang sinyal ini. Karena belum Bisa gitu, Bu. Itu kan Lampu ya. karena belum cair itu Pak Eko. Perlu sinyal dari P4TK nih Pak. Betul masuk. Ada. Bu Penny di sini betul. Bapak Ibu, Bendahara P4TK Bogor keluar dari grup kami gara-gara banyak petik yang bertanya yang aneh-aneh. Ya, yang tinggal Pak Jamal sendiri. Ya, Pak Jamal sendiri yang tinggal. Bu Devi dan yang lainnya semua keluar dari ini karena seperti itu. Oke Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu ya. Oke, bulan lalu kita sudah masuk ke LK3. Itu ada 2 tugas kita Bapak Ibu kemarin ya. Yang pertama itu kemarin visi misi Pak. apa tugas kita Bu? Visi misi sekolah. Pak. Iya. Iya, visi misi sekolah. Yang kedua apa? CGP dan Kepsek. Aksi sekolah Pak. Oke, yang pertama visi. VP dan Kepsek. Yang kedua apa? Pak Eko? Masih ingat Pak Eko yang kedua? Program jangka ini kan Pak, jangka pendek. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu kita masuk dulu ke komitmen pribadi kita ya, tentang apa yang telah kita kerjakan selama 3 minggu atau sebulan yang lalu. Ya, saya coba kasih share screen dulu. Oke. Salah sharing. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke refleksi komitmen pribadi dulu. Ya, Bapak Ibu, silakan baca-baca kembali. Ya, tadi tentang jangka pendek dan juga visi sekolah. Saya akan kirim Jamboard. Nanti Bapak Ibu tuliskan 3 kata kunci tentang pelaksanaan komitmen Bapak Ibu selama 1 bulan terakhir. Oke Bapak Ibu, sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Jelas ya Pak Ibu? Jelas Pak.
Oke. Jadi masih pribadi, satu lembar nanti satu kata kunci. Jadi katanya Pak, yang nggak usah frasa, kalimat atau paragraf. Apalagi pula buat ini pula. Bacaan apa ya? Nggak usah. Jurnal refleksi. Nggak usah, cukup satu kata aja. Oke. Saya coba kirim di Jamboardnya. Halaman pertama itu adalah kata kunci pertama. Halaman kedua adalah kata kunci kedua. Halaman ketiga adalah kata kunci ketiga. Bapak Ibu jangan lupa menuliskan namanya, ya namanya di sebelum kata kuncinya. Jadi misalnya John semangat, nah misalnya John menunggu kuota, boleh. Ibu ya, mungkin Bapak Ibu sambil membuka-buka dulu, kira-kira nanti kita akan berdiskusi bentar tentang selama sebulan ini apa yang mau dikerjakan, apa yang telah dikerjakan. Baik, ini dia link Jamboardnya, ada di room chat ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk dan jangan lupa menuliskan namanya. Oke, silakan Bapak Ibu menulis kata kuncinya di Jamboard yang sudah saya kirim. Ya, 3 kata kunci komitmen Ibu selama sebulan terakhir. Saya yakin Bapak Ibu semua tetap semangat ya, karena masih ada di sini. Oke, silakan Bapak Ibu. Belum ada masuk nih jawabannya ya. Buat nama, Pak. Ya, nama dan ya masuk dari Ibu Suyanti. Ibu Suyanti, halaman pertama 1 Bu, halaman keduanya Bu 1 lagi, halaman ketiga 1 lagi Bu. Jadi kalau buat 1 dia komunikasi, nah. Jangan pakai pen ya, pakai apa aja Bu? Pakai sticky note ini yang icon. Oh, berarti saya salah ya? Misalnya semangat, gitu kan? Sulit, mampu, kerja keras, silakan Bu. Oke. Ya, Pak Tongam sudah ada. Oh, lengkap. Di halaman 2-nya terus juga namanya, Pak. Iya, Pak. Flora suka yang besar-besar tuh, Pak. Iya pula ya. Ya, tentang materinya. Ups. Sekilas Bapak Ibu, untuk CGP angkatan pertama seluruh Indonesia itu kami hari Jumat, hari Kamis malam kami rapat tuh hanya 2 yang nggak lulus. Itu pun karena memang tidak mengerjakan tugas di LMS, tidak mengikuti loka karya, kemudian tidak mengikuti PI,
mereka yang mengikuti 30%. Saya kayak mana ini nggak lulus lainnya Pak. Aduh. Oh ya, Bu Flora pasti lurus lah. Kalau Ibu nggak lurus, saya yang gagal. Aduh. Yang mana Bu kerja Ibu? Ya LMS dikerjai Pak, tapi kadang lelet-lelet saya ngumpul, lelet-lelet saya datang. Ya, itu nanti Bu bisa kita ini kan Bu, apa namanya? Usahakan kembali semakin baik Bu. Nanti komunikasikan ke pembicaranya Bu ya. Sepanjang memang alasannya masuk akal, bisa diterima, itu saya kira dapat diterima Bu. Oke Bapak Ibu, kayaknya sudah ini. Pak Eko dia buat 2 kali Pak Eko ya, nggak apa Pak. Oh ya. Karena kita nggak nampak. Oh ya pakai ini Pak HP ya? Enggak tulisannya, pakai laptop ini Pak. Oh. Saya nggak kelihatan yang satu lagi. Oh gitu ya. Bu Flora bisa diganti. Yang ini dihapus aja ya Pak. Boleh. Baiklah baiklah ya, kita sedikit diskusi Bu ya tentang apa yang sudah Ibu tulis. Oke, di yang pertama itu Bu Suyanti, komunikasi. Bisa dijelaskan Bu, komunikasi apa maksudnya Bu Suyanti? Oke. Makasih Pak. Dalam pelaksanaan komunikasi itu sangat penting bagi saya untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan atau mengimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat dan siswa itu butuh komunikasi yang baik menurut saya. Modal utama komunikasi yang baik Pak. Ya. Terima kasih Bu, luar biasa memang Bu Suyanti ini ya. Jadi kalau Bu Suyanti ini jadi apa nih? Mensesnek ya, mengkomunikasikannya atau Menkominfo, mengkomunikasikannya kepada seluruh anggota. Satu lagi saya minta dari Pak Eko. Silakan Pak Eko. Komitmen, semangat, luangkan waktu dan berkolaborasi. Silakan Pak. Baik Pak. Yang pertama Pak, memang di sini semangat ya Pak ya. Karena memang di sini memang harus semangat kita Pak. Karena kuncinya juga semangat. Kemudian kita juga harus meluangkan waktu dalam kegiatan apapun ya, terutama kemudian yang terpenting juga melakukan pada agar kita dapat mengikuti program ini dengan baik Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Cukup padat ya, padat, lengkap dan berisi. Memang Bapak Ibu bertugas juga di sekolah sebagai pengajar. Ada yang sebagai bagian manajemen, ada yang sebagai staf khusus kepala sekolah, ya. Ada juga staf khusus yayasan. Itu memang semuanya sangat menyita waktu. Tambah lagi dengan program guru penggerak yang setiap hari wajib mengerjakan tugas. Jadi memang butuh komitmen yang sangat tinggi. Dan saya pribadi mengucapkan sangat-sangat terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semua yang Bapak capai sampai saat ini. Ya. Memang nggak ada yang lengkap ya. Kadang kayak kata tadi Ketua Flora, ada beberapa bagian tugas yang kumpul telat. Sepanjang kita ikuti masukan dari Bu Yanti tadi, komunikasi tidak ada yang masalah. Ya. Siswa dan guru tidak akan ada masalah sepanjang punya komunikasi yang baik, walaupun daring. Ya. Saya pengalaman saya juga mengikuti kelas daring. Paling satu masalah kita, tidak bisa mengontrol perkembangan siswa secara akurat. Tapi sepanjang kita punya komunikasi yang baik, ya, baik juga dalam program guru penggerak ini, dengan kami petik, dengan instruktur dan fasilitator dan juga rekan sejawat dan kepala sekolah di lingkungan sekolah, itu pasti bisa sepanjang kita punya komunikasi yang baik. Baiklah Bapak Ibu, sesi berikutnya Bapak Ibu kita mau sesi curhat. Ya, sesi curhat. Maksudnya apa sesi curhat? Maksudnya Bapak Ibu nanti kita bagi ke bor. Bor 1 nanti itu
Pak Roni dan Bu Feni. Bor 2 Pak Eko dan Ibu Flora. Bor 3 ini adalah mantan-mantan tetangga angkatan 45 kita yang abang kita dari belakang, yaitu Pak Romel dan Ibu Suyanti. Ya, memang untuk mencapai kemerdekaan perlu golongan muda, tetapi untuk merancang pemerintahan diperlukan sosok-sosok golongan tua. Ya, tapi tetap berjiwa muda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu Pak Romel di Santo 1 itu pasti gayanya kayak anak rajal. Ya, paling-paling perkembangan di depan nggak bisa dikontrol, saya juga. Pak Romel ya. Oke, nanti ngapain kita bor masing-masing Bapak Ibu di seksi 10-nya Bapak Ibu ya. Oke, yang penting santai aja Pak Ibu. Nah, kita ada rekaman. Oke. Ini panduannya Bapak Ibu nanti untuk panduan refleksi kelompok. Yang pertama, hal baik apa yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Nanti berbagi ya, bergantian. Kalau Pak Eko yang terlebih dahulu, selanjutnya Ibu Flora. Yang berikutnya, tantangan yang didapati selama 1 bulan terakhir. Dan yang terakhir, usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sampai sini Bapak Ibu ada jawaban? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Pak. Oke. Nanti yang pertama tadi apa? Yang telah dikerjakan. Yang kedua tantangan. Ya. Yang ketiga usaha untuk mengatasi tantangan tersebut. Sambil juga nanti Bapak Ibu praktek pra-coaching. Ya. Sebelum kita masuk coaching, pra-coaching, Bapak Ibu apakah sudah praktekkan coaching di kelas masing-masing dengan siswa? Sudah Pak. Ya. Sudah Gimana, Pak. ada perubahannya Pak Roni? Ada Pak. Apa yang baik Pak? Satu kalimat Pak yang baik. Yang baik, siswa semakin tertarik belajar di kelas saya Pak. Ya. Oke. Dari Pak Romel tadi apa Pak? Semakin tertarik belajar ya? Ya, karena merasa dipedulikan dia Pak. Oh boleh. Kalau dari saya Pak, ya karena kita coaching untuk sebuah masalah ya, dia jadi bisa mengatasi masalahnya sendiri kan gitu karena kita coaching seperti itu. Ya. Mungkin Bapak produknya, produk fisiknya, Pak Roni tadi produk digitalnya. Siswa jadi bahagia dan tertarik. Kalau Pak Roni tadi produknya tadi siswa bisa memberdayakan diri sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Pak Ibu, kalau sudah jelas, silakan kita masuk ke bor masing-masing. Kelompok 1 tadi siapa tadi? Pak Roni dan Bu Feni. Kelompok 2 Halo, Pak Inang Bao. Ya. Jadi bisa pengalaman nih Pak Roni ya, mengcoach Inang Bao ya. Kelompok 2 Pak Eko dan Bu Flora. Kelompok 3 ini sesepuh kita. Ya, ini kapten kita. Tanpa kapten sebuah klub tidak berjalan. Ya, Pak Romel dan Ibu Suyanti. Ya, karena mereka sama-sama. Maksudnya Pak, ini jamboard ini membuat apa lo? Jadi susah bergerak laptop ini. Jadi saya hapus. Kalau jangan Pak, close Pak, jangan dihapus, close. Iya, saya close. Ya, kalau dihapus nanti jadi hilang Pak. Karena ini Jangan di shutdown komputernya Pak Romel. Enggak, saya shutdown, saya jual Pak TM. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung Bapak Ibu ya ke bor masing-masing. Jadi tadi hal baik yang telah dikerjakan, tantangan dan solusinya. Ini juga penilaian pra-coaching. Tapi ingat Pak Ibu, di sini bukan menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di sini praktek, ya. Kalau orang bilang learning by doing atau learning by problem itu bahaya. Kita learning by studying, learning by practicing. Ya. Oke Bapak Ibu, saya tunggu di board kita yang sebelah.
Terima kasih. Jangan lupa matikan mikrofonnya di board ini ya, Bapak Ibu. Bentar Pak, tadi kan nge-lag nih Pak karena jambornya. Ngapain Pak. ngapain kita di board Pak? Di board nanti Pak kita, Bapak dan Ibu Yanti berbagi cerita Pak. Sesi curhat. Dicurhat tentang? Yang pertama tentang hal baik selama sebulan terakhir. Jangan ketawa Bu Penny, Bu Penny. Misalnya selama sebulan ini Bapak ditraktir makan sama Pak Tarigan karena banyak perubahan di sana. Yang kedua, Ibu Yanti gitu. Iya, yang kedua tantangannya. Kalau menangis dia nanti gimana itu Pak? Mendengar curhatan saya. Kebetulan Lu Ibu aja Yanti Pak. Udah tua ini biasa kan orang nangis. Lu aja Bapak. Ibu Yanti ini dia Pak Romel, dia ini tidak sempurna tapi lengkap. Pakai komplit. Lengkap dia. Ya. Tahu lah Pak ya. Oke ya Bu ya. Yang terakhir solusinya tadi. Jadi 3 topik. Izin bertanya Pak Jo. Silakan Pak. Itu yang di link di apa Pak? Yang Excel itu berarti kelompok A kami Pak ya, kelompok 1 Pak. Benar. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Jadi Pak Romel, yang pertama tadi hal yang baik. Di WA boardnya Pak, di grup ini, chat di grup ini aja. Oke, ini karena kita ada kelompoknya, nanti Pak Ibu Yanti lah memberikan linknya. Slow. Tolong kirim Bu Yanti ya ke Pak Romel via GNT. Oke. Udah saya kirim Bang Romel, kasihan yang tua-tua ini perlu dibantu. Bukan loh, kan linknya kan di HP kan, ini kan di laptop, jadi nggak connect dia device-nya. Udah aku kirim. Jangan lupa nasi bungkus nanti siang ya. Sayang banget pen ini ya. Boleh, itu kan cinta ke lo Bu Yan. Iya juga ya Pak ya. Pak Eko, kita grup berberapa Pak Eko? 3 ya? Nah, bingung kan? Ada saya kirim Bu. Oke Pak Eko, terima kasih ya. Iya, oke. Grup 2 ya. Ya. Ini seperti biasa, beliau sudah bicara layaknya pro coach, seorang coach yang profesional. Ya. Sampai-sampai dia mampu yang mau musik jadi staf musik kedokteran. Pak Ibu ingin berbagi tentang hasil tadi. Ini belum masuk ke Korea ya? Info dulu ke Bu Korea, Bapak Ibu, biar kita foto sebentar. Karena siang hari Bu Flora nanti mau ada hal penting mendengarkan beliau. Itu Bu Yanti, info ke Bu Flora. Oke, sambil nunggu Bu Flora, Bapak Ibu, kita masuk ke Padlet yang tadi saya kirim di WhatsApp meeting ini. Nanti Bapak Ibu isinya nanti apa yang dirasakan saat tantangan apa yang dialami saat praktik. Ini jawaban kelompok 2 itu ada Pak Romel dan Pak Eko ya. Sedangkan di kelompok tadi ada ini dan Ibu Feni tadi, kalau saya tidak salah. Yang coaching nanti poinnya saat menjalani coaching. Kemudian hal baru apa yang dapat coaching. Saya nanti menuliskan apa yang sudah baik yang dilakukan oleh coach saat praktik dan apa yang coach saat praktik. Ibu nanti tinggal klik tombol tambah, lalu masukkan namanya. Ibu lanjut posisinya. CGP akan memberikan 2 komentar. Tadi Bu, misalnya apa tadi? Misalnya proses coachingnya sangat berjalan dengan baik. Oke. Lalu Ibu publish
Bapak Ibu ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi nama Bapak Ibu, kemudian poin dari jawaban yang ada tertera di layar. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut dari konferensi yang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jelas semuanya, Pak Rommel jelas? Jelas Pak. Ya. Silakan Bapak dan Ibu mengisi Padlet-nya tadi. Tuliskan 2 peran yang Ibu Bapak laksanakan barusan. Setelah ini kita makan siang dan break sampai jam 1. Paling lewat screenshot aja Pak, dari handphone bisa Pak? Oke Pak. Oke, saya screenshot pakai handphone Pak. Oke Pak. Oh, Bu Penny Pak. Saya udah handle Bu Isuyanti, istri saya nggak di rumah. Merdeka. Masuk temanya makhluk hidup. Jadi di awal saya sudah memetakan anak-anak itu ada 3 jenis atau 3 grup.
Yang pertama itu adalah anak yang memang mempunyai gaya belajar kinestetik analitik, yang suka bergerak dan melakukan aktivitas. Grup B itu yang dominan belajar dengan cara auditori, suka menghafal dan membaca. Dan yang ketiga itu adalah bergaya visual, suka menonton video, bagan, atau gambar. Nah, standar kompetensinya adalah anak-anak mampu mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, tapi di sini fokusnya di hewan. Nah, kompetensi dasarnya mereka mampu mengenal bagian-bagiannya, terus tempat hidupnya di mana, terus hewan-hewan yang menguntungkan apa dan hewan yang membahayakan apa. Seperti itu indikatornya ini. Contoh-contoh hewan di darat, air, terus ada kartu-kartu membuat mencari pasangan sesuai kartu yang didapat, seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya ini juga. Nanti karena ini anak kelas 3 SD, jadi juga selain anak-anak mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh, juga anak-anak mampu bisa menggambar. Jadi ada lembar kerja yang mereka menggambar secara sederhana dan menamai bagian-bagian tubuh hewan tersebut, dan juga dapat memanipulasi suara-suara hewan di sekitar mereka. Nah, itu pendekatannya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga wawancara. Sumber belajarnya ada yang real, yakni lingkungan sekitar mereka, aplikasi Gmeet atau WhatsApp Group atau Google Classroom, dan juga e-book yang bertemakan ekosistem, buku tematik, dan juga video pembelajaran dari YouTube. Jadi di awal pembelajaran itu seperti pendahuluan, seperti biasa, terus ya rules-rules dalam kesepakatan kelas itu selalu setiap sesinya itu sambil di-review dan diingatkan lagi kepada anak-anak. Dan juga mulai dengan persepsi, dengan menanyakan apa yang sering kamu temui di sekitar kamu dan manfaatnya apa, seperti itu. Nah, di inti, kegiatan inti di grup besar, jadi ada grup besar dan grup kecil. Grup besar itu guru mengajak siswa selama 2 menit mengamati hewan di lingkungan mereka. Jadi anak-anak bisa diarahkan, misalnya mereka punya taman di rumah atau di depan rumahnya, jadi coba kamu amati hewan di sekitar kamu. Terus tanya gurunya, apa hewan yang udah kalian lihat? Ini. Jadi dijabarkan sama anak-anak. Terus anak-anak menjawab pertanyaan guru sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, sebelum membagi kelompok kecil, guru saya mempersiapkan video pembelajaran, 2 video. Jadi setelah itu guru bagi anak menjadi beberapa kelompok dan melakukan pembelajaran diferensiasi proses produknya. Nah, kelompok A tadi yang punya gaya kinestetik analitik, dia diarahkan untuk melakukan wawancara kepada anggota keluarganya tentang bagian-bagian utama hewan. Sedangkan kelompok 2 tadi menonton video tentang hewan, bagian tubuhnya, serta hewan apa yang membahayakan dan menguntungkan. Dia ada di video itu, jadi ada 2 video. Satu video tentang bagian-bagiannya dan satu video lagi tentang hewan yang menguntungkan dan memanfaatkan. Dan yang ketiga yang mempunyai gaya visual, membaca, jadi dia diarahkan membaca buku e-book, ada buku e-book dari buku tematik judulnya Siklus Air, sudah diposting juga di WA Group atau di Google Classroom, jadi itu dibaca. Nah, setelah itu mereka mengerjakan lembar kerja itu, ada yang wawancara, ada yang baca, ada yang nonton video. Setelah itu mengerjakan selama 30 menit, dan setelah 30 menit anak-anak berkumpul lagi untuk melakukan presentasi apa yang sudah mereka tulis. Nah, penutupnya ditanyakan kembali, apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa yang kamu rasakan? Terus guru bersama murid juga menyimpulkan pelajaran apa yang dilakukan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Jadi ini dalam bentuk lembar kerjanya. Di lembar kerja juga kita melakukan diferensiasi seperti yang tadi, yang kinestetik analitik. Jadi saya menyiapkan lembar kerja wawancara. Jadi anak-anak dapat mewawancarai anggota keluarganya, mama, papa, kakak, nenek, kakek, anggota keluarganya, dan menanyakan 3 pertanyaan berikut ini. Misalnya, menurut kamu apa saja sih bagian tubuh hewan? Misalnya ekor, mata, gitu. Dan tempat hidupnya di mana? Misalnya hewan ini di mana tempat hidupnya? Ini jadi diwawancarai. Terus diwawancarailah apa hewan yang menguntungkan dan apa hewan yang membahayakan, seperti itu. Jadi mereka mengisinya di kolom ini seperti itu. Dan yang mempunyai gaya belajar yang visual tadi, yang membaca, jadi sediakan 1 artikel tadi e-book, dan juga kamu tuliskan pemahaman kamu.
bagian tubuh, tempat tinggal, hewan yang membahayakan dan menguntungkan. Jadi, dan di akhir setelah mereka, nah ini gambar kedua ini juga ini sebagai fluency atau drilling, kita sebutkan ini hewan apa, nih nama hewan ini apa, ini apanya gitu. Ada juga ini lembar jawabannya. Dan yang ketiga tadi juga ini ada menjodohkan, ada dalam bentuk kartu kita matching, ini apa, jadi anak-anak tahu oh ini gitu. Nih, seperti ini. Dan juga lampiran keempat, kesimpulan. Nanti guru juga membacakan kesimpulan bahwasanya oh tubuh hewan itu terdiri dari kepala, leher, dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk sebagai pengayaan anak-anak disuruh semua anak sama mendapatkan satu pekerjaan yakni menggambar seekor hewan. Terserah mereka mau hewan apa dan mereka menunjukkan bagian tubuh dari hewan yang digambarnya. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan atau komentar? Ya. Baik Bu Fen, saya lihat tadi RPP-nya sudah bagus Bu ya. Artinya memang apa yang kita bahas kemarin di LMS itu sudah memuat di RPP yang Ibu tampilkan tadi. Cuman mungkin memang saya nggak tahu apakah ini nanti di situ tadi jelas dibuatkan itu ya pada setiap sesi itu. Apakah sudah seperti yang kita ketahui kan RPP-nya kan ada dua ya, yang mau kita terapkan untuk berpihak pada murid itu kan ada dua, satu lagi tadi selain daripada memuat diferensiasi konten, proses dan produk, kita juga harus menerapkan yang namanya teknik KSE itu di dalam RPP tadi. Cuman mungkin ada, tadi Pak. Pak, beda itu iya, beda. Ada iya. Itu mungkin tadi yang tidak saya lihat tadi. Tapi secara keseluruhan saya sudah bagus Bu, saya lihat tadi memang. Karena apa yang saya lihat tadi di situ kan di awal tadi sudah ada juga seperti kesepakatan kelas tadi, baru pembagian siswa berdasarkan minat ya. Cara belajar, gaya belajar dan difasilitasi dengan apakah dia audio melalui video ya. Itu sudah sangat bagus sekali Bu kira-kira. Demikian Bu Pen. Iya. Sebenarnya ada dua karena kemarin kan kita uploadnya satu yang diferensiasi, satu yang gabung dengan KSI. Jadi saya yang presentasikan itu tadi yang diferensiasi. KSI-nya juga ada sih Pak, udah saya ini sih. Seperti itu. Perlu ditampilkan Pak? Oh enggak apa-apa Bu. Oh, yang penting ya saya hanya menyampaikan aja Bu. Tadi memang enggak saya lihat itu aja. Oke Pak, oke. Baik, ini RPP dari saya lebih simpel lagi sebenarnya Bu, karena memang Mas Nadim juga mengharapkan guru itu membuat RPP itu lebih simpel gitu ya, lebih konkret. Jadi saya coba tampilkan Bu ya. Boleh Pak. Tapi ini berdasarkan yang sudah kita pelajari dari LMS kemarin. Sebentar Bu ya. Ada nampak Bu? Ada Pak. Yang nampak folder? Masih folder. Iya ini agak, karena memang saya pakai dua perangkat Bu, karena di laptop saya suaranya kurang bagus. Jadi saya minjam suara dari handphone. Oke. Nampak Bu ya? Nampak Pak. Oke. Nah ini yang saya buat kemarin Bu ya. Jadi pertama sekali memang saya untuk menerapkan RPP yang katakanlah dia berpihak pada murid ini, memang kalau yang saya terapkan di kelas itu memang pertama saya harus observasi dulu siswanya gitu kan. Saya observasi dulu siswanya, ini siswanya ada sekitar 26. Tapi beberapa ini ada yang sulit diidentifikasi karena memang dari segi jarak ada ini yang di luar kota, gitu dia kira-kira Bu ya. Jadi saya petakan dulu dari 26 siswa ini 7 orang dia mengatakan lebih suka belajar jika guru menerangkan menggunakan PowerPoint. 11 orang itu siswa mengatakan saat belajar itu mereka lebih suka itu berupa video, melatih percakapan bahasa Inggris.
Ada 5 orang lagi dia lebih suka juga menggunakan bahan ajar, dan 3 orang lagi tidak menjawab karena memang lemah dalam bahasa Inggris. Artinya mereka apapun kita sampaikan dari depan, ya mungkin ngangguk-ngangguk aja gitu kira-kira Bu Pen ya. Nah, selanjutnya Bu, ini masuk kita ke bentuk RPP-nya. Seperti biasa tampilannya sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok. Nah, kebetulan saya masuk juga di kelas 11 IPA ini. Mereka membahas kemarin itu mengenai giving, offering, and asking ya, giving suggestion and offering. Jadi mereka materinya kemarin ini saya ambil. Yang pertama itu saya buatkan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu di sini bisa mengikuti proses pembelajaran sehingga peserta didik nanti bisa mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Ada struktur teks ya, terus yang kemudian ada unsur kebahasaan, dan selanjutnya mereka nanti akan bisa aplikasi ya, menyampaikan ke teman kelasnya berupa saran dan tawaran yang diajukan. Nah, seperti biasa ini habis itu saya buat langsung sumber belajarnya ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi juga ada lembar kerja, lembar penilaian, aplikasinya bisa berupa WA, Zoom, Google Classroom. Beberapa saya tawarkan kemarin Google Meeting, tapi sepertinya siswa saya ada beberapa itu yang kewalahan, jadi lebih fokus ke WA dan Zoom. Untuk penugasan submitnya ada 2 versi, satu melalui WA, ada yang melalui Google Classroom. Tapi biasanya kalau melalui WA ini ada terkendala sendiri, karena begitu filenya menumpuk, siswanya bisa tidak terekod gitu ya. Jadi saya fokuskan di Google Classroom. Untuk alat bahan, laptop, notebook, mobile phone. Sumber belajar ada juga file yang sudah saya siapkan berupa PowerPoint, bisa juga sumbernya dari YouTube. Buku pegangan yang dia pakai itu buku Step Ahead ya, kalau untuk di sekolah. Kebetulan ini kan bukan kelas sekolah internasional Bu ya, atau seperti kurikulum apa itu, international base itu. Jadi dia pakai yang penerbit Erlangga gitu dia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri, memang setiap hari itu mereka harus berdoa dulu. Kita cek absensinya, baru kemudian kita sampaikan tujuan pembelajaran dan kesepakatan-kesepakatan kelas itu di tahap awal. Kemudian selanjutnya tahap inti, ini ada masuk 35 menit sebenarnya, karena realnya Bu ya, karena kita kan daring itu 40 menit, jadi kita nggak terlalu membatasi ya, sesuai dengan waktu berjalan aja, tapi biasanya alokasinya kita buat 3 kali pertemuan. Jadi seperti kegiatan inti ini, di sini kita kasih dulu pengenalan berupa apa namanya, persepsi ya. Kita kasih mereka audio, kesempatan untuk mengidentifikasi banyak mungkin pertanyaan terkait offering and suggestion ya. Kita tampilkan dari YouTube juga ada. Jadi ketika mereka sudah mulai paham istilah-istilah itu dan apa-apa saja yang digunakan, kita di sini teknik KSE-nya sudah mulai saya masukkan ya. Jadi supaya mereka bisa agak rileks ya, karena bisa saja beberapa ada yang tegang, stres, mungkin karena pertama kali masuk ya. Saya coba dulu ambil alih melalui teknik KSE dengan teknik stop. Kemudian selanjutnya saya gunakan mencoba menjelaskan dengan PowerPoint yang saya buat sendiri ya. Nah, saya tampilkan juga share screen. Nah, di situ dia beberapa ekspresi saya tampilkan dan saya coba tanya beberapa siswa. Jika mereka sudah paham, maka mereka saya bentuk beberapa kelompok ya. Saya suruh mereka beberapa kelompok berdasarkan